Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Kediri. Saya Erni Widiawati dari SMK PGRI Keras, dan ini Bu Ratna dari SMP 2 Keras dan Bu Eka Nurfiana dari SDN Butuh 1. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual dalam coaching pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini. Di sini saya Erni akan menjadi observer dari coaching yang akan dilakukan oleh Bu Ratna dan Bu. Hari ini jenengan akan melakukan coaching ya sama Bu Eka? Iya benar Bu, hari ini kami akan melaksanakan kegiatan coaching pada siang hari ini. Nanti selama kegiatan coaching berlangsung, kompetensi apa yang akan ditingkatkan dari pelaksanaan coaching itu sendiri? Ya, kompetensi yang ingin saya tingkatkan selama pelaksanaan coaching pada hari ini, yang pertama kompetensi mendengarkan secara aktif dan kompetensi pertanyaan berbobot. Lalu kira-kira dalam proses coaching yang akan dilakukan, bagaimana yang Ibu inginkan? Ya, indikator yang saya inginkan dari kegiatan ini adalah menemukan solusinya. Gitu, menemukan solusi ya Bu. Iya. Baik, demikian dulu percakapan sebelum observasi dilakukan. Untuk selebihnya saya serahkan ke Bu Ratna. Terima kasih Bu Erni. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bu Ratna. Ya, bagaimana kabar hari ini Bu Eka? Alhamdulillah sehat. Bu Ratna sehat juga ya? Puji Tuhan, saya juga semakin sehat karena kita bisa bertemu pada siang hari ini. Ya Bu Eka, mohon izin dulu untuk bertanya. Beberapa hari kemarin kan kita saling berkirim kabar tentang kapan ya kita bisa ketemuan. Kalau boleh tahu ada apa Bu Eka sampai kira-kira ayo kapan kita ketemuan gitu. Ada beberapa permasalahan yang ingin saya curhatkan lah istilahnya gitu dengan Bu Ratna. Ya. Jadi gini Bu, ini kan di tahun ajaran baru ini ya, saya kan turun jadi di kelas 4. Harapannya dengan saya turun di kelas 4 itu saya lebih memahami implementasi kurikulum merdeka. Nah, dengan beberapa tahun belakang saya selalu mengajar di kelas 5, itu kan beda ya habitsnya antara kelas 4 dan kelas 5, di mana kelas 4 ini kan peralihan dari kelas rendah ke kelas tinggi. Nah, di situ tuh jadi saya kayak merasa agak kaget gitu ya, menghadapi anak-anak yang biasanya sudah bisa tanggung jawab, sudah bisa tertib, fokusnya sudah bisa ditata, sudah bisa kita arahkan. Nah, ketika masuk di kelas 4 ternyata bom. Nah, di situ tuh kayak kelas 3-nya tuh kayak masih butuh perhatian, caper dan sebagainya. Dan yang bikin saya sampai sekarang ini masih bertanya-tanya solusi apa sih yang harus saya terapkan, itu rasa tanggung jawab Bu Ratna. Jadi rasa tanggung jawab anak-anak itu masih kurang banget. Nah, makanya ini saya harus melakukan apa gitu. Jadi masa transisi dari kelas 4 menuju kelas 5 dari ya? kelas 3 dari kelas 4 kelas 4, dari masa anak-anak yang segala sesuatu masih didampingi, masih diingatkan, harus menjadi anak-anak yang mulai belajar mandiri. Dari transisi di awal masuk ke kelas 4, itu kegiatan apa yang Bu Eka sudah terapkan untuk mengawali mereka supaya mereka, ayo sekarang nak kamu sudah kelas 4, berarti kita harus seperti ini ya. Itu kegiatan apa yang dilakukan Bu Eka? Ya, di awal itu saya sudah pernah melakukan kegiatan sosiodrama Bu ya. Sosiodrama di mana contohnya seperti apa sih kalau kita itu berperilaku tidak sesuai dengan aturan. Misal yang paling sering itu adalah anak-anak pasti setiap hari itu ada 1 atau 2 anak yang tidak membawa buku. Nah, di situ kami pun bermain sosiodrama. Apa sih kira-kira yang akan terjadi ketika kelas kita ini ada beberapa teman yang tahu ada 1-2 teman yang tidak membawa buku? Akhirnya dari sini kita gali. Ternyata satu, merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kok bisa merugikan orang lain? Kenapa? Karena pelajarannya jadi terhambat. Ada beberapa anak yang harus pulang atau ada yang akhirnya pembelajarannya pokoknya di situ jadi terganggu. Nah, dari situ anak-anak akhirnya juga tahu sendiri akhirnya minimal kalau misalnya tidak bisa
tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya, jangan menyusahkan orang lain. Nah, tapi sampai sekarang masih tetap aja ada pada udah diingetin setiap hari, masih tetap aja ada setiap hari itu 1 atau 2 anak yang masih bukunya ketinggalan. Berarti padahal sudah melakukan kegiatan contoh sosiodrama tadi, sudah melakukan saling mengingatkan, namun masih ada 1-2 siswa yang bukunya masih ketinggalan. Nah, dari 1-2 siswa yang bukunya masih ketinggalan ini rencananya Bu Eka gimana rencananya Bu Eka supaya dari 1-2 siswa yang masih ada bukunya ketinggalan atau alat tulisnya ketinggalan, itu rencananya gimana Bu? Selama ini saya sudah menerapkan segitiga restitusi ya Bu ya, dengan anak-anak tersebut, beberapa anak-anak yang langganan, istilahnya langganan bukunya ketinggalan. Tapi memang penerapan segitiga restitusi ini tidak bisa 1-2 kali itu langsung selesai. Memang harus berproses ya dari awal sampai awal. Dan sampai sekarang ini memang dari tahap restitusi ini belum menunjukkan hasil yang signifikan gitu. Nah, jadi masih tetap aja ada yang melanggar. Nah, kemudian di sini saya itu galaunya kalau misalnya saya tetap menggunakan trik punishment and reward. Nah, itu kan saat ini kalau bisa dihindari. Nah, padahal memang dari siswa SD kan lebih suka banget tuh kalau ada rewardnya. Nah, tapi saya jadi galau kalau saya kasih reward, maka retensi yang akan mereka dapatkan ketika dia berperilaku baik itu hanya bersifat semu gitu berat. Nah, sementara saya masih rajin menasehati, kemudian melakukan segitiga restitusi, masih itu aja. Sementara ini masih melakukan restitusi dan rajin untuk mengingatkan. Kalau rencana-rencana kemungkinan berkolaborasi dengan orang tua itu kira-kira terbersit apa tidak? Itu sudah dilakukan. Tapi berkomunikasi dengan orang tua. Nah, bahkan dari orang tua itu sampai bilang begini, Bu Eka tolong aja setiap hari itu jenengan laporkan siapa-siapa yang tidak bawa buku, kemudian bagaimana perilakunya di kelas. Jadi kami orang tua bisa punya laporan siapa aja gini-gini. Nah, tapi itu saya hindari juga Bu, karena apa? Saya tidak mau mempermalukan siswa. Nah, kalau misalnya saya share, hari ini yang tidak bawa buku ini yang melakukan pelanggaran misalnya memukul temannya adalah ini. Nah, itu otomatis semua orang akan tahu dan akan berdampak pada psikologi siswanya. Berarti untuk rencana-rencana kedepannya mungkin ide-ide baru yang akan diterapkan adakah? Ada sih Bu, saya pengen jurnal kedisiplinan gitu. Jadi mungkin nanti saya akan buat display. Jadi setiap anak-anak datang itu dia langsung mengecek hari ini jadwalnya apa sih, dicek bukunya ada apa enggak. Jadi kalau sudah lengkap, nah dia mungkin ada tanda hero, tanda bintang gitu yang dimasukkan di papan displaynya. Nah, ini poin yang saya suka. Ternyata kan Bu Eka sudah memiliki rencananya. Jadi dari permasalahan itu Bu Eka sudah memiliki rencananya akan membuat jurnal kedisiplinan. Oke Bu Eka, dalam jurnal kedisiplinan ini nanti apakah Bu Eka memerlukan dukungan dari pihak lain selain dari Bu Eka secara pribadi? Kalau dukungan dari pihak lain sih mungkin lebih kepada orang tua ya. Jadi orang tua itu sebagai yang ngoprak-ngoprak di rumah. Nah, saya ini yang memberikan penguatan di sekolah. Karena bagaimanapun siswa di sekolah itu kan waktunya terbatas ya bersama guru, tetap tanggung jawab utama itu ada di orang tua selama dia berada di rumah. Selama ini ya kedepannya saya akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk bekerja sama meningkatkan rasa tanggung jawab siswa ini. Baik Bu Eka, ini tadi hasil ngobrol kita secara singkat ini tadi. 75% kalau boleh saya mengupas lagi, 75% untuk mendisiplinkan siswa itu berasal dari kolaborasi antara ibu guru bersama orang tua, dan 25%-nya adalah penguatan siswa saat di sekolah maupun kesehariannya, gitu ya Bu Eka ya. Oke, dari percakapan ini tadi sebenarnya kita sudah mencapai solusi bahwa Bu Eka sudah tahu solusi apa yang akan dikembangkan saat menghadapi siswa didik yang masih dalam proses transisi menjadi siswa didik yang mampu untuk memiliki rasa disiplin secara mandiri, gitu ya Bu Eka ya. Baik, demikian tadi hasil coaching kami pada siang hari ini Bu Erni. Sebelum kegiatan coaching hari ini kita tutup, dari observasi yang telah saya lakukan, saya ingin mengajukan pertanyaan ke Bu Ratna gitu.
dari coaching hari ini dengan Bu Eka, yang sudah dilakukan terkait indikator pencapaiannya, kalau menurut Bu Ratna, apakah sudah tercapai? Iya, terima kasih untuk indikator pencapaian ini tadi, bahwa menemukan solusi sudah dapat tercapai dengan maksimal, di mana Bu Eka sudah menemukan solusi akan membuat jurnal kedisiplinan dan semakin mengaktifkan peran orang tua dalam keseharian siswa maupun pendidikan karakter siswa. Ya, dari observasi yang saya lakukan tadi, coaching yang Bu Ratna dan Bu Eka lakukan, itu Bu Ratna selaku coach juga dalam memberikan pertanyaan sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Eka juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Mungkin observasinya cukup dari saya. Terima kasih kepada Bu Ratna dan Bu Eka untuk kegiatan kita hari ini. Saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang.